spesial Dompet Duafa. Wali tidak sendirian, melainkan bersama mantan Presiden Republik Indonesia ketiga, yakni B.J. Habibie. Apa ya yang akan Wali segera lakukan dengan status mereka kini? Nah pemirsa, ini dia liputannya. Grup band Wali dengan Yayasan Wali Care dan B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia, pada hari Rabu kemarin didaulat menjadi ikon untuk gerakan Total Kurban. Mari berkorban dengan total untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan, yang telah 20 tahun diemban oleh Dompet Duafa. Pemilihan grup band yang beranggotakan Apoy, Faang, Ovi, dan Tommy itu bersama dengan B.J. Habibie dimaksudkan bisa mendorong masyarakat untuk berkorban sehingga target 30.000 ekor kambing bisa terkumpul dan disalurkan ke daerah-daerah miskin. Kami merasa dapat sokongan kekuatan baru dari Dompet Duafa karena memang usia Dompet Duafa yang sudah ke 20 tahun, sedangkan kami yang Wali Care baru 2 tahun. Kami pikir tidak masalah menyatukan dua kekuatan ini supaya kami juga minta pengalaman dengan Dompet Duafa. Jadi kesamaan visi dan misi, kesamaan cita-cita, kesamaan harapan, ya akhirnya membuat kami duduk bareng sama Dompet Duafa untuk mengerjakan total kurban ini di tahun ini. Wali sendiri senang sekali bisa menjalin kerjasama dengan Dompet Duafa. Hal ini tentunya karena reputasi yang baik dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Namun Wali merasa miris ternyata di zaman yang modern seperti sekarang ini masih ada orang yang belum pernah makan daging hingga 10 tahun. Untuk itulah Wali merasa tergugah untuk ikut mengawal pembagian jatah hewan korban yang diterima oleh orang-orang yang memang berhak menerimanya. Selain akan ikut menghimpun jumlah hewan kurban sesuai dengan yang direncanakan oleh Dompet Duafa, pada tanggal 15 mendatang, Wali bersama Dompet Duafa akan menggelar acara membuat sate terpanjang dan akan menyantapnya bersama-sama dengan kaum Duafa di Ciseeng, Bogor, Jawa Barat. Bukan nggak mau bagi-bagi buat orang Jakarta, bukan. Tapi permasalahannya yang adilkah kalau kita bagi di Jakarta, kan jadi pertanyaan gitu. Nah makanya banyak daerah-daerah pinggir atau daerah second city yang harus kita berikan, termasuk di daerah Ciseeng, Bogor Baru tersebut. Itu jadi simbolik kita mau pecahkan rekor muri, kira-kira apa ya? Betul. Kita mau pecahkan rekor muri, membuat sate terpanjang bersama Dompet Duafa. Di situ yang makannya pun kami nggak mau orang-orang yang sudah maksudnya nggak mampu lah, sudah mampu. Jadi katakanlah orang-orang yang memang belum mampu dan memang layak mendapatkan daging, kita duduk bareng untuk menikmati sate terpanjang tersebut. Coba aku melebihi batas mampu dan sanggup. Pemirsa, sempat bangkrut saat berbisnis batubara, Tommy Kurniawan kini bangkit lewat usaha hewan kurban. Inilah semangat baru wirausaha yang tengah menyelimuti jiwa Tommy. Tidak tanggung-tanggung loh pemirsa, dari bisnisnya tersebut, Idul Adha tahun ini Tommy bisa berkurban 1 ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Wah, lumayan sekali ya. Dan berikut ini liputannya. Seperti sudah menjadi tradisi, setiap hari raya Idul Adha, Tommy Kurniawan selalu menyerahkan hewan kurban. Pada hari Idul Adha yang jatuh pada Selasa 15 Oktober mendatang, Tommy rupanya sudah menyerahkan sapi serta beberapa ekor kambing. Padahal beberapa waktu lalu ia dikabarkan telah bangkrut dan jatuh miskin. Usaha tambang batubara yang dirintisnya mengalami kerugian hingga mencapai 6 miliar rupiah. Ludes sudah hasil jerih payahnya selama ini. Bahkan bapak 2 orang anak ini pun harus kehilangan aset yang dimilikinya seperti rumah, tanah, dan mobil. Namun kegagalan tak membuat Tommy menjadi jera untuk memulai merintis bisnis baru kembali. Kini ia dikenal sebagai juragan hewan kurban. Halo pemirsa Gospot, apa kabar? Ketemu lagi nih sama saya Tommy. Alhamdulillah sekarang berada di kandang saya. Kebetulan tahun ini saya berjualan sapi kurban dan juga kambing. Mau lihat nggak kandangnya seperti apa? Terus mau lihat juga nggak sapi-sapinya seperti apa? Yuk ikutin saya. Kotoran yang bercampur air kencing sapi dan kambing tentu menebarkan aroma tak sedap. Tapi hal itu tak membuat Tommy merasa risih ataupun jijik. Padahal sebagai seorang artis, ia biasa bergaul dengan teman-temannya yang wangi. Nah, sekarang kita lihat sapi kurbannya nih. Nah, ini yang pertama nih. Yang pertama warnanya lucu ya. Warnanya lucu. Nah, ini sapi-sapinya. Sapi-sapinya kebetulan sapi Jawa semuanya. Dan kebetulan memang ada peternakannya juga di Sukabumi. Jadi
sekarang dibawa ke sini gitu. Sapi-sapi didatangkan Tommy dari daerah Sukabumi. Padahal sapi dari Nusa Tenggara Barat atau Sumbawa dikenal lebih murah hingga bisa mengambil untung lebih. Tapi mengingat biaya pengiriman ditambah penyusutan berat badan sapi yang bisa mencapai 20 kg membuat Tommy harus berhitung ulang. Untuk menarik minat pembeli, selain melayani dengan ramah, Tommy Kurniawan juga menawarkan bonus penitipan serta perawatan hewan kurban sebelum dilakukan pemotongan kala Hari Raya Idul Adha telah tiba waktunya. Oh iya, ini juga sekali ada makannya. Nih itu ada jagung, kulit jagung, terus juga ada ampas tahu ya kan pakannya buat makan. Jadi semua yang beli dititip di sini dulu, kita rawatin dulu di sini. Nanti menjelang Lebaran kita kirim, kita sebar nanti semuanya. Kenapa gitu? Pertimbangannya takutnya kalau ditaruh di masjid kan nanti nggak ada yang ngerawat, nanti juga berat sapinya susut. Supaya berat sapinya nggak susut, makanya dirawat di sini supaya terjaga dengan baik gitu kesehatannya. Berkat kegigihan usahanya, banyak kalangan artis, teman-teman bapak mertuanya yang berdatangan membeli hewan kurban di tempat Tommy. Selain sapi, Tommy juga menjual kambing. Namun sayang karena kambing-kambing dagangan Tommy masih berada di perjalanan. Tommy menunjukkan kambing untuk acara akikah, juga menyediakan kambing untuk restoran-restoran. Ini lebih banyak untuk akikah gitu. Karena ini kambing-kambing muda nih, lihat kecil-kecil ya kan. Tuh kambing-kambing muda kayak gini kan buat restoran-restoran juga gitu. Di lokasi ini, Tommy bukan hanya secara khusus memelihara sapi dan kambing kurban saja. Ia juga merintis usaha sapi perah dan susu kambing etawa. Sementara di lokasi yang sama, Tommy juga menggeluti usaha pembuatan tahu. Ampas tahu yang terbuat dari kedelai ternyata menjadi makanan sapi yang bermutu tinggi. Bagi Tommy, bisnis hewan kurban ternyata lebih mengasihkan ketimbang menjadi pengusaha tambang. Diakuinya, bisnis hewan kurban minim resiko. Bila Tommy saat ini bisa bangkit dari keterpurukan, tentu tak lepas dari doa serta dukungan dari istri, orang tua, dan juga mertuanya. Bentuk supportnya itu memberikan peluang-peluang seperti ini ya kan, terus memberikan peluang yang lain, terus udah kamu jangan sedih, kamu harus bangkit, kamu harus bisa, kalau kamu mau jadi politikus kamu harus cinta sama rakyat, kamu nggak boleh. Jadi banyak juga nasihat, ada juga peluang yang diberikan dan lain sebagainya, dan itu bentuk support yang sangat luar biasa. Dan yang paling penting adalah doa dari orang tua untuk menantu dan juga anaknya. Selain menjalankan bisnis hewan kurban, ternak sapi dan domba, bisnis futsal dan digital printing milik Tommy juga lumayan maju. Apakah ini pertanda Tommy akan segera pensiun dari dunia hiburan yang telah melambungkan namanya itu? Memang jujur dunia entertain yang lebih besar, karena dunia entertain itu yang nyelamatin saya kemarin lah gitu ya ibaratnya. Bisnis ini kan saya masih melihat mana yang bisa berjalan untuk saya, mana yang bagus, dan kebetulan kan alhamdulillah ada bisnis futsal saya yang masih jalan, ada juga bisnis digital printing saya juga alhamdulillah sedang berkembang gitu. Dan saya mencoba lagi nih yang sapi nih kayak gimana, saya mau lihat dulu. Kalau memang ternyata Allah udah kasih izin saya untuk berbisnis dan mulai berkembang terus, saya rasa pasti dunia entertainnya dengan sendirinya akan berkurang gitu. Oke pemirsa, udah lihat tadi sapi-sapinya juga udah lihat, terus juga kambingnya dan juga pabrik tahunya juga udah lihat. Sampai ketemu lagi pemirsa, mohon doanya supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Mau saya diberitakan A, silahkan. Mau saya diberitakan B, mangga. Mau saya difitnah A, B, C, D, silahkan saja.